Three, go. Halo semua, selamat datang di Sound Semoga dengan saya Rudy. Dan saya Awan di sini. Selamat datang, halo cuy, apa kabar? Doain Rod. Ya, semoga kalian yang sedang tidak sehat digampangkan kalau lagi periksa pakai BPJS. Amin. Iya, sangat relate sekali ya. Kan ya seperti biasa kita bakal hadir lagi nih coy, menekan kebutuhan kalian dengan sebuah film yang berjudul Freddy Jodoh. Kan itu bisa baca sendiri lah ya di situ. Oke, dan video ini dan menceritakan tentang seorang pria culun yang awalnya bekerja sebagai tukang bunga hias. Harus banting setir menjadi jijolo karena diajak sahabat lamanya. Dan benar saja aksinya yang perkasa dan tahan lama itu membuat para tante-tante banyak memakai jasanya. Waduh. Oke deh, gak usah lama-lama. Langsung aja tarik mon intro. Tidur malam minum es teh. Mulai. Okay. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang aki-aki yang bernama Murray yang merupakan seorang penjual dan sekaligus kolektor barang-barang antik. Nah, di sana ia mengundang seorang sahabat lamanya yang bernama Pante. Murray lalu mulai curhat bahwa sekarang ini jarang ada orang yang membeli barang-barang antik di tokonya karena sekarang udah pada ngeburu shopping. Iya betul. Harusnya ini dia jual di Tokopedia kayak apa kayak. Iya bener ya, goblok. Di on shop, all shop nah itu. Dan sesaat kemudian Murray pun membelokkan topik obrolan ke arah 18++. Dan Murray mengatakan jikalau ada seorang teman wanitanya yang bernama Tante Sonia yang ingin bercocok tanam dengan pria berbatang keras dan tahan lama. Anjay. Or gonorrhea. Gonorrhea, Jesus. He's got protection. The guy's a pro. I mean, I'm not going to be there. Okay. You know, I Tante Sonia pun meminta kepada Murray untuk dicarikan seorang pria yang seperti kriteria tersebut. Murray lantas menawarkan Vante untuk mau menggasak serabi lempit Tante Sonia. Mendengar hal itu, Vante pun kaget dan menuduh Murray lagi mabuk cium konang. Iya kaget sih lagi datang ke tempat sahabat. Mau gak? Ya, singkat cerita, saat Murray sedang berada di rumahnya, tiba-tiba Tante Sonia menghubunginya. Tante Sonia benar-benar serius meminta kepada Murray untuk dicarikan pria berbatang keras. Murray pun mengiyakan permintaan Tante Sonia. Tante Sonia pun mengaku sudah rindu akan sensasi sogrokan batang yang keras. Karena beberapa tahun ini milik suaminya sudah loyo dan hanya bertahan 7 detik. 7 detik. Sangat-sangat singkat ya, sangat short video. Singkat. Itu baru mau disogok udah ending. Belum juga intro. Iya, belum juga intro udah ending. Dan karena kepepet, esok harinya pun Murray mendatangi tempat kerja Vante yang merupakan seorang penjual bunga hias juga. Murray yang tak banyak cincong pun langsung membujuk agar Vante mau memenuhi keinginan Tante Sonia. Mendengar uang yang ditawarkan cukup banyak, Vante pun mengiyakan permintaan Murray. Dan setelah itu Murray pun mendatangi wanita yang biasa membersihkan rambut cucunya yang bernama Abigail. Murray menawari Abigail yang seorang janda itu untuk menjadi test drive agar mengetahui apakah Vante benar-benar strong atau tidak. Mendengar hal itu, Abigail pun menolaknya mentah-mentah. Iya sih. Akhirnya tanpa adanya test drive, Vante pun diminta Murray untuk langsung gas aja. Di sisi lain, Vante sedang berdandan rapi dengan aroma wangi parfum bakarat dan membawakan bunga untuk Tante Sonia. Setibanya di apartemen milik Tante Sonia,
harinya, Fante pun terbelalak dengan interior yang begitu mewah. Kulino miskin ya. Iya, terbiasa miskin, kaget lihat gedung mewah. Iya. Di sini Fante yang baru pertama kali bekerja sebagai tukang pengaduk adonan apem pun terlihat sangat canggung. Iya. Ya, karena ia juga bingung apa yang harus dilakukan pertama kali. Ngobrol dulu, Mas. Nah, melihat kecanggungan itu, Tante Sonya pun mengajak Fante berdansa terlebih dahulu sambil diiringi musik klasik. Anjay. Karena tensi sudah cukup panas, secara tipis-tipis pun mereka mulai beradu mekanik dan bercocok tanam. Aduh, satu-satu Mas. Satu-satu. Aduh, mekanik apa cocok tanam nih? Iya, karena mungkin dari yang canggung terus tiba-tiba panas nih, meledak-ledak dia. Akhirnya sih keras juga ya. Singkat cerita, pada keesokan harinya Murai mengeluarkan sebuah amplop yang kemarin diberikan oleh Tante Sonya. Dan ketika dibuka ternyata mereka mendapat uang yang sangat-sangat banyak. Dan itu menandakan Batang Fante sukses mengobok-obok serabi lempitnya Sonya. Murai pun mulai berpikir untuk menyeriusi usaha pengecilan duniawi ini. Iya betul, melihat peluang nih Melihat Pak Murai peluang, ini. memang jiwa bisnismen dia. Hari demi hari pun Murai mulai giat menjajakan Fante ke para tante-tante komplek perumahan Pondok Cermai. Thanks, honey. Yeah, I think stuck with turkey fat. A gigolo. Di sini Fante pun mulai terlihat ikhlas untuk menjalani pekerjaannya sebagai tukang pengaduk serabi lempit. Saking suksesnya mereka, kini Murai bisa membeli barang-barang antik yang mahal dan memberikan jajan Kinder Joy pada cucu-cucunya. Waduh. Anjay. Iya, Sesukses itu Joy. Sesukses itu sampai cucu-cucunya ikut ini ya, ikut dapat hasilnya. Rezeki, iya. Keperkasaan Fante pun tak luput jadi bahan obrolan di circle tante-tante Sultan yang di dalamnya ada Tante Sonya juga. Wajir. Tante Sonya pun mulai menawarkan sensasi menggunakan jasa Fante kepada teman-temannya yang bernama Tante Delima. Oh. Mendengar testimoni positif dari temannya, Tante Delima yang memiliki body semplohai itu pun jadi tertarik. Anjay. Esok harinya, Murai kembali mendatangi Fante di toko bunganya. Murai mengatakan jikalau ada tante yang ingin menggunakan jasa Fante. Dan ia adalah seorang teman dari Tante Sonya. Murai pun menambahkan untuk menjaga identitas mereka. Keduanya sepakat untuk mengganti nama dengan Fante yang berganti nama menjadi Virgil dan Murai sebagai Mr. M. Mr. M. Iya. Singkat cerita, Virgil pun mendatangi rumah Tante Delima, D6, D7, dan D8. Singkat cerita, Virgil pun mendatangi rumah Tante Delima, teman satu circle-nya Tante Sonya. Dan Tante Delima lalu mempersilahkan Virgil untuk masuk ke dalam rumahnya yang ternyata sama mewahnya dengan apartemen Tante Sonya. Iya dong, Tante-tante kaya semua loh. Ini. Mereka pun ngobrol dan Delima mengajak Virgil untuk berdansa. Tak seperti pada saat pertamanya dulu dengan Tante Sonya, kini Virgil terlihat sudah sangat percaya diri dan agresif. Tante Delima pun mengatakan ke Virgil bahwa dirinya suka bermain secara hardcore. Mendengar hal itu, Virgil pun langsung menyanggupinya. Mau gas-gasan dipecut-pecut. langsung nih. Waduh, Dipecut-pecut. ceples kayak gitu. Cetas-cetas. Oke, sementara itu Murai kembali menawari Abigail untuk menggunakan jasa Virgil. Murai yang mengetahui Abigail yang janda bertahun-tahun itu pun tahu kalau Abigail pasti rindu dengan bercocok tanam. Berkat mulut sales Murai, akhirnya Abigail tertarik dengan tawarannya dan mereka pun menuju apartemen Virgil. Namun tanpa Murai sadari, perjalanan mereka telah diikuti oleh mobil polisi. Kenapa nih? Singkat cerita, tibalah Abigail di apartemen Virgil. Tanpa banyak cincong, Virgil pun langsung memberikan layanan terbaiknya. Anjay. You all right? Namun setelah bercocok tanam, Abigail tiba-tiba menangis. Karena rupanya setelah sekian lama Virgil lah pria yang kembali mengobok-obok serabi lembitnya setelah bertahun-tahun menjanda.
kangen sensasi, Iya, terharu saking senengnya. Akhirnya ada yang ngopo-ngopo. Setelah selesai mereka pun turun keluar apartemen bersama, dan dari kejauhan terlihat seorang polisi yang sedang memperhatikan mereka dari sebuah kafe. Virgil lalu masuk ke kafe tersebut dan di sana ia bertemu dengan polisi Yahudi yang bernama Dovi. Dovin pun menanyakan Virgil tentang pekerjaannya dan Virgil pun menjawab dia bekerja sebagai tukang bunga. Karena ingin Pak Polisi percaya, Virgil memberikan kartu namanya. Keesokan harinya Abigail terlihat berangkat ke suatu tempat, namun di tengah perjalanan dia bertemu dengan Dovi si Pak Polisi tadi. Rupanya mereka sebenarnya sudah saling mengenal dan lalu Dovi mengatakan merasa cemburu karena kemarin dia melihat Abigail bersama dengan Virgil. Usut punya usut, ternyata Dovi ini menyukai Mbak Abigail. Namun sayangnya Abigail tak pernah menerima cintanya Dovi dan hanya menganggapnya sebagai teman biasa. Singkat cerita, tibalah Abigail di apartemen Virgil, di mana hari ini rupanya mereka akan kembali bercocok tanam. Namun Abigail yang datang lebih cepat dan tentu saja Virgil pun masih belum siap dan dia terlihat sedang memasak mangut lele. Setelah masakan jadi, mereka pun makan bersama dan mulailah muncul benih-benih cinta di antara mereka. Ini gara-gara mangut lele nih, enak mangut lelenya. Kegiatan bercocok tanam pun sirna karena keduanya asik mengobrol panjang lebar sampai membahas kasus polisi. Di sisi lain terlihat Murray yang sedang bermain bisbol dengan cucunya. Akan tetapi Pak Polisi Dovi terlihat sedang mengawasi pergerakan Murray bersama dengan seorang rekannya. Dan film dilanjutkan dengan kisah asmara Virgil dan Abigail di mana mereka terlihat menaiki wahana komedi puter dan di sana Virgil memberikan Abigail sepucuk bunga. Lalu mereka pun berjalan-jalan di taman kota. Karena suasana yang mendukung, Virgil pun mengatakan kepada Abigail bahwa dia sangatlah cantik dan menawarkan ia untuk menjadi kekasihnya. Waduh, halus mas, smooth. Keren. Singkat cerita, Tante Sonia dan Tante Delima yang sedang sakne mulai menelpon Murray untuk dibawakan batang kerasnya milik Virgil. Waduh, kembali nih tante-tante sultan tuh. Para tante itu berniat untuk bercocok tanam dengan 2 lawan 1. Waduh, anjay, 2 lawan 1 nih. Mendengar hal itu, Murray pun menaikkan tarif Virgil karena akan sangat menguras tenaga jika 2 lawan 1. Oke. Para tante yang sejatinya istri para sultan itu pun tak mempermasalahkannya. Pokoknya hari ini mereka harus merasakan serabi lembut mereka dibombardir oleh batang Virgil. Yeah, that's why I make Anthony do the highlights so that preoccupied. Things happen to make you feel better. No, it's not. So happy for you. Namun naas, tiba-tiba Murray malah digerebek oleh polisi yang dipimpin oleh Dovi. Setelahnya Murray pun dibawa ke sebuah rumah yang di dalamnya banyak orang-orang Yahudi dan rupanya Murray saat itu akan disidang kode etik karena sebagai seorang Yahudi Murray telah melakukan pekerjaan yang sangat ditentang oleh keyakinan Yahudi di sana. Di sisi lain terlihat Virgil yang keluar dari rumah para tante dengan memegang amplop yang berisikan bayarannya. Sepertinya cukup banyak. Kayaknya banyak. Namun di sini terlihat wajah Virgil yang tampak murung. Rupanya saat duo versus solo dengan para tante, Virgil pun tiba-tiba berhenti karena teringat oleh cinta sejatinya, yaitu Abigail. Waduh, pakai hati si masnya. Iya. Film dilanjutkan di persidangan Murray. Tiba-tiba Abigail datang dan berkata bahwa semua ini adalah kesalahannya. Abigail lah yang seharusnya disidang karena dirinya yang saat itu memang merasa sedang kesepian dan sehingga menggunakan jasa yang ditawarkan oleh Murray. Beberapa waktu kemudian, Abigail pun tiba di depan apartemen Virgil yang diantar langsung oleh Dovi. Di sana, Abigail mengucapkan selamat tinggal kepada Virgil karena akan melanjutkan hidup barunya bersama Dovi, sang Pak Polisi. Aduh, why? Usut punya usut, ternyata sebelum perjalanan ke apartemen Virgil, Abigail telah menerima cinta dari Dovi. Ya.
Mendengar hal itu, Virgil hanya bisa nyesek dalam hati melihat wanita yang dicintainya telah ditikung oleh Pak Polisi. Singkat cerita, Virgil dan Murray pun kembali bertemu di kopi jiwa. Virgil pun berkata bahwa dia akan pindah ke Tasikmalaya. Jauh banget. Singkat cerita, Virgil dan Murray pun kembali bertemu di kopi jiwa. Virgil berkata bahwa dia akan pindah ke Nganjuk. Karena ingin menyembuhkan sakit hatinya. Lalu tiba-tiba terlihat ada seseorang wanita manis dan seksi yang tiba-tiba barangnya terjatuh, dan Virgil pun dengan sigap menolong wanita tersebut. Mereka pun akhirnya berbincang-bincang sejenak. Namun saat wanita itu akan pergi, Virgil memberikan kartu namanya dan sepertinya dia menyukai wanita tersebut. Murray kembali memastikan apakah Virgil jadi pindah atau tidak ke Tasikmalaya. Virgil hanya membalasnya dengan senyum tipis ala-ala orang kasmaran yang menandakan bahwa dia enggak jadi pindah karena telah menemukan cinta barunya, dan filmnya pun tamat. Anjay, tamat. Iya. Menemukan cinta baru. Ending yang bahagia karena menemukan cinta baru. Tapi yang memang apa ya, lebih menyakitkan adalah kenapa sih siapa tadi, Abigail. Kenapa gitu Mbak ya, mentang-mentang dia si satu abdi negara, yang satunya Lord Gigol. Ya itu gitu. Penjajah, tukang bunga ya kan. Beda kasta. Beda kasta, ngapain sih beda-bedain kasta? Kan Mbak Abigail sebenarnya tahu mana yang lebih tulus gitu, tapi mungkin karena diancam aja kali ya. Idamanmu Dede. Ya sakit sih. Padahal dia udah mulai mau ini juga kan, si siapa yang cowoknya tadi. Tapi gak apa-apa. Tapi dia akhirnya nemu cinta yang baru. Tapi akhirnya Abigail juga Abigail si Virgil. Siapa tadi namanya, Pante ya? Iya, Pante. Si Pante ini akhirnya menemukan cinta yang baru. Ya dunia itu adil lah ya. Jadi ada datang ada pergi. Easy come easy go, ya kan? Gak ada semuanya yang datang dengan gampang itu akan pergi dengan susah, kagak ada coy. Gampang datang gampang pergi. Makanya yang susah didapat atau perlu kesabaran atau perlu perjuangan, itu yang bakal jadi rezeki kita selamanya. Amin. Wah, tumben lu pinter. Udah lah, gue mau sholat dulu cuy. Jadi gimana menurut kalian filmnya? Tulis di kolom komentar ya. Iya, ada pesan gak sih, Ruth? Kalau pesan saya adalah ini sih, kalau jajan nggak usah bawa perasaan. Jadi bener. Menurut sorry kesenggol. Menurut pepatah ini, kalau beli pecel pincuk jangan dibawa pulang, nanti ambiar. Nah itu. Gua nek kresek tuh. Ya udah, itu aja dari saya, Rudi. Undur diri dulu. Mau undur. See you next time. Dadah. Blok pepatah sopo anjing. Setelah selesai, mereka pun turun ke luar angkasa. Bukan luar angkasa. Kalau keluar angkasa ya naik dong. Iya, turun juga sih, nggak tahu, tergantung flat earth apa enggak. Dan hanya menganggapnya sebagai teman biasa. Kasihan banget sih. Sakit. Aduh. Sabar ya Mas Dovi. Sabar Mas Dovi. Nanti pasti ketemu jalannya. Betul. Serabi Lempit akan bersinar pada waktunya. Mendengar hal itu, Virgil hanya bisa nyesek dalam hati melihat wanita yang dicintainya telah ditikung oleh Pak Polisi. Astaga. Lalu terlihat seorang wanita manis dan seksi yang tiba-tiba barangnya terjatuh. Gimana? Terjatuh. Kan ada di tasnya atau kertas atau apa. Oh iya, kirain gitu.